Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir karena waktunya sudah cemburu nih dengan kita semua. Mohon maaf bagi yang sudah raise hand belum bisa diberi kesempatan. Ini pertanyaan dari Ibu Megawati berkaitan dengan Masya Allah. kelembutan Ini mantan presiden istri. kita. Betul sekali, Bapak. Betul sekali. Nah, Ini beliau ini tentang akhlak terhadap suami. Tidak ada tidak ada aba-aba. tidak ada aba-aba. Katanya nunggu aba-aba, ini tidak ada aba-aba malah dimulai ceritanya. Kalau kalau dimulai tanpa aba-aba nanti petugas streamingnya belum streaming. Tunggu sebentar, nggak apa-apa nanti. Ya, baik. Baik, sepertinya sudah live di YouTube Ustadz. Kita segera mulai saja ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Shalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah sudah diberi nyawa yang panjang, sudah diberi kesehatan, sudah diberi kesempatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di hari Selasa ini. Di minggu terakhir setiap bulannya Bapak dan Ibu akan disuguhi material jiwa yang lezat. Nah, tetap istiqomah bersama kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah di sini ya. Kali ini kita akan menikmati ramuan hati beliau di Selasa yang indah ini. Kali ini bertema kelembutan Rasulullah. Ya. Sebuah hidangan hati yang kita nantikan hadir di tengah keluarga kita. Sudah seharusnya setiap muslim mencontoh teladan Rasulullah dan hari ini, alhamdulillah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah hadir menyajikan itu semua ya. Insya Allah kita akan nikmati dan sebelumnya kita selalu dan terus mengingatkan istiqomah agar Bapak dan Ibu terus menjaga kesehatan ya. Alhamdulillah semakin hari semakin baik kondisi kesehatan masyarakat kita membaik dan kita bisa menikmati betapa indahnya jamaah, indahnya bersilaturahmi, bahkan di masjid sekarang sudah mulai rapat dan bisa kita nikmati ya bersama-sama untuk saling berjumpa karena kita disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, tanpa mengurangi waktu beliau, saya akan berikan majelis ini kepada beliau. Terima kasih, jazakallah Ustadz. Jazakallah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam ini. Keberadaan kita, kehadiran kita adalah karena rahmat dan karunia-Nya. Tidak semua orang dapat hadir. Padahal dia memiliki waktu luang.
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga nggak perlu keluar rumah. Nggak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Yang tidak ada suri tauladan yang lebih indah, yang lebih baik, yang diikuti manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita semua ingin berbahagia. Kita semua ingin menjadi penghuni surga. Kita semua ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan cinta. Kita ingin hidup bermasyarakat dan dapat berkomunikasi dengan baik, adaptif, karena Muslim sejatinya hidup membawa misi. Dia tidak seperti seekor kerbau yang kerjanya hanya makan, bekerja, kawin, buang kotoran. Bas, Muslim gak kayak gitu. Dia tahu bahwasanya Allah menciptakannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dia juga diperintahkan untuk menyampaikan pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada siapapun. Jadi ada perbedaan antara Muslim dan yang lainnya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Semua manusia, semua orang-orang beriman itu akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kalau orang-orang musyrikin, mereka digiring berjatuhan ke dalam neraka. Sedangkan orang beriman, ada satu tes lagi yang harus mereka lewatin, yaitu melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, yang lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan mereka melewatinya bukan dengan keterampilan, tapi dengan keimanan dan amal soleh. Semua bergantung dengan amalan. Ada 3 kondisi orang yang melewati sirat. Yang satu, najin musallam. Ada yang selamat dan tidak tersentuh dengan api sama sekali. Ada yang selamat tapi terluka-luka, terbakar. Tapi pada akhirnya dia bisa melewati sirat untuk sampai menuju ke area sebelum surga. Yang ketiga, ada yang terjatuh dan masuk ke dalam neraka.
Wa in minkum illa wariduha. Semuanya pasti melewati sirat. Dan ada manusia-manusia, kita ingin kalau bisa masuk surga tanpa terluka. Apalagi masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Tanpa terbakar sedikit pun. Tanpa ada lecet. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar au biman tahrumu alaihi nar. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang diharamkan neraka untuk menyentuhnya, dan tubuhnya itu diharamkan untuk masuk neraka juga. Neraka nggak akan menyentuh dan tubuhnya itu nggak bisa disentuh oleh neraka, oleh api. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ala kulli hayyin tahrumu ala kulli haynin layyin qaribin sahl. Orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah orang yang hayyin. Orang yang hatinya tenang, nggak gegabah, lembut. Orangnya itu dekat sama orang lain. Kemudian orangnya mudah dalam bergaul. Mudah, nggak suka mempersulit orang. Mudah membantu orang lain. Mudah berbagi sama orang lain. Mudah bergaul sama mereka juga. Rawahut Tirmidzi. Itu tuh orang, sifat orang, tentu syarat utamanya adalah beriman ya. Tapi selain keimanan tadi, ada kriteria lain yang perlu dimiliki oleh manusia yang ingin masuk surga. Di antaranya adalah lembut. Orangnya itu lembut, nggak kasar. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sangat sempurna. Kita udah berbincang dalam beberapa pertemuan tentang bagaimana rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau baik, lembut dalam bergaul dengan siapapun. Dengan kawan, beliau lembut. Dengan hewan, beliau lembut. Dengan lawan pun, dan dengan lingkungan, beliau lembut. Subhanallah jemaah. Tapi banyak di antara kita yang belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di luar sana berusaha untuk menggambarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu orang yang keras, radikal, nggak humanis. Digambarin ajarannya adalah ajaran yang tidak menghargai orang lain. Kenapa mereka mengatakan itu? Boleh jadi karena mereka nggak tahu. Atau boleh jadi mereka dapat cerita yang keliru. Atau mereka memang sengaja. Karena mereka tidak ingin orang-orang masuk surga. Mereka tidak ingin orang-orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi-Nya di surat Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Allah sebutkan buat Nabi, kalau beliau berlaku kasar, keras hatinya, orang kabur semua. Disinilah media-media yang tidak menyukai. Mereka berusaha untuk menggambarkan Nabi sosok yang keras, kasar, ngawur. Itu yang mereka selalu tebarkan. Berapa banyak orang-orang di Eropa yang masuk Islam ketika dia membaca tentang Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan realita. Dan ini sebuah nikmat ya. Anak katakan nikmat dulu sebelum adanya internet. Orang kalau mau baca buku ya buku yang tertulis ya. Di Eropa ketika mereka ingin tahu tentang Islam, buku yang banyak tersebar adalah buku yang ditulis para orientalis yang mereka punya misi untuk menjauhkan manusia dari Islam. Sehingga ketika mereka membaca buku itu, mereka akan ketakutan dengan keberadaan Muslim. Namun sekarang dengan adanya media, mereka bisa lihat, buku sekarang bisa diupload, terjemahan-terjemahan Al-Quran bisa diupload secara gratis. Yang ingin melihat perjalanan orang umroh, orang haji, melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka bisa lihat setiap saat. Sehingga yang dahulu mereka berusaha untuk menutup-nutupi, nggak bisa lagi. Nah, kita sekarang sebagai sosok Muslim, bagaimana menggambarkan Islam itu indah. Dengan mencontoh Nabi SAW dalam kelembutannya. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW bersikap. Beliau lagi di Masjid Nabawi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada orang Badui masuk masjid nih. Dia ngelihat orang-orang, kemudian dia menuju ke pojokan, kencing dia di sana. Kencing di dalam masjid. Oh, para sahabat ribut teriak. Mereka mau menghukum nih orang masjid kencingin. Bayangin sekarang ya. Kadang-kadang kita melihat ada pemuda yang tahu-tahu merusak di masjid, ini itu, bikin tulisan-tulisan nggak benar di masjid ya. Ini di Masjid Nabawi pernah ada sosok yang kencing di masjid. Bukankah ini bentuk penghinaan? Bukankah perbuatan ini adalah pelecehan terhadap agama? Ya, ketika sahabat hendak memukul orang itu, Nabi SAW mengatakan, Da'uh, biarin. Biarin dia sampai selesai kencing. Setelah selesai kencing, baru dipanggil sama Nabi SAW. Nih, bagaimana lembutnya Rasul SAW. Masjidnya dikencingi. Masjid Nabi SAW tidak seperti Istiqlal. Ada 3 masjid yang kita disyariatkan untuk pergi ke 3 masjid tersebut. Yang keutamaannya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Ini orang kencing. Akhirnya selesai kencing, Nabi SAW mengatakan, dipanggil tuh orang. Nabi menyampaikan kepada dia, Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Nih masjid-masjid ini nggak boleh digunakan untuk kencing, untuk buang kotoran. Nggak. Kenapa? Innama hiya li dzikrillah
wassalati wa qiraatil Qur'an. Masjid ini dibangun tujuannya adalah untuk mengingat Allah, untuk mendirikan sholat, dan untuk membaca Al-Quran. Paham nih orang. Tuh bagaimana lembutnya hati Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil setimba air, kemudian menyirami tempat yang dikencingi oleh orang Badui. Dulu Masjid Nabawi, lantainya itu dari pasir. Sehingga tinggal disiram, kencingnya itu akan masuk ke dalam tanah. Ibti fillah. Mampukah kita bersikap seperti itu? Kalau kita melihat di dunia maya, cacian, makian dari muslim terhadap orang yang mungkin melecehkan Islam, yang sejatinya tidak perlu seperti itu. Engkau ingin membela agama Allah, maka dengan lemah lembut. Ada kondisi-kondisi harus keras ketika dalam peperangan. Ini ada kisah lain yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dari Ubadah bin Syarahil atau bin Syarahbil. Ini sahabat Nabi, dia mengatakan asabana amu makhmasah. Pernah kita ditimpa musim paceklik, musim kemarau yang panjang. Lalu aku datang ke kota Madinah. Aku masuk ke salah satu kebun yang ada di sana. Lalu aku ambil satu bulir ya, gandum. Dia ambil, kemudian dia hancurin, kemudian dia makan. Wa ja'altuhu fi kisai. Dan kemudian sebagiannya aku taruh di bajuku. Datang pemilik kebun. Fadarabani wa akhadha thawbi. Dia memukulku, kemudian dia mengambil bajuku. Ini nggak punya baju nih akhirnya. Dia berangkat ke Nabi SAW. Aku cerita kepada Nabi SAW. Lalu dipanggil tuh orang. Atau mungkin dia berangkat berdua. Sehingga pemilik kebun sudah ada juga di sana. Nabi mengatakan kepada pemilik kebun ini, ma at'amtahu idh kana ja'ian aw saghiban. Engkau kenapa nggak kasih makan dia ketika engkau tahu dia kelaparan? Dia cuma butuh makan. Wala 'allamtahu idh kana jahilan. Engkau juga nggak ngajarin dia. Ketika dia bodoh seharusnya diajarin. Bukan dipukul. Dirampas bajunya. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar bajunya dikembalikan. Dan beliau memberikan kepada sahabat ini satu wasak makanan atau setengah wasak. Kira-kira ya 60 kilo. 60 kiloan dia dikasih makan. Jadi kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, ada adab dan etikanya. Tidak sembarangan, oh kita marah karena Allah Azza wa Jalla. Iya, tapi ada adab, ada etikanya. Karena tujuan marah karena Allah itu, harapannya nih orang jadi benar. Nih orang semua dapat hidayah. Muslim itu harus punya cita-cita bagaimana bisa mengajak sebanyak-banyaknya manusia menuju ke jalan hidayah. Bagaimana kasih sayang Nabi dan kelembutannya di dalam keluarganya. Yang kita sudah mendengar banyak cerita. Ini Aisyah bercerita radhiyallahu ta'ala anha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadih wala mar'atan wala khadiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangan. Tidak itu perempuan, tidak itu pembantu. Ada suami yang kalau marah main tampar. Main tangan. Terjadi KDRT. Aisyah cerita nih, ini cerita istri.
Kalau cerita dari istri adalah valid. Nah, dibikin-bikin. Karena dia melihat. Illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali kalau lagi jihad. Ya mau nggak mau namanya perang. Ya harus mempertahankan diri atau mengalahkan lawan. Wa manila minhu syai'un qad fayantaqima min sahibihi. Dan nggak pernah beliau dicela, dimaki, kemudian beliau balas dendam kepada orang yang melakukan itu. Dibully. Nih, kalau kita lihat di dunia sekarang ini, anaknya dibully, dianya dibully, apa yang dilakukan? Lapor ke polisi. Berangkat. Melaporkan orang-orang ini. Ketika agama Allah dihinakan, dia nggak pernah laporan. Nggak pernah dia bikin laporan. Tapi kalau dirinya, dia akan melaporkan. Nabi nggak pernah. Malah sebaliknya. Illa ayyuntahak syai'un min maharimillah. Tapi kalau yang dilanggar itu adalah hukum-hukum Allah, maka tatkala itu beliau marah untuk Allah, bukan marah untuk pribadi. Sedangkan yang banyak terjadi, kita marah untuk diri sendiri. Untuk memuaskan diri kita. Nabi nggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kalau kita melihat bagaimana kasih sayang Nabi dan kelembutannya kepada pembantu-pembantunya. Pelayan-pelayannya. Kenapa perlu disampaikan hal ini? Karena emak-emak ini banyak yang punya pelayan di rumahnya. Punya pembantu. Bagaimana sikap kepada pembantu? Anas bin Malik. Kalau tadi kesaksian seorang istri. Ini kesaksian seorang pelayan. Yaitu Anas bin Malik yang mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi, Anas bersumpah demi Allah. Ma qala li uffan qat. Nggak pernah beliau mengatakan uff. Kalimat yang menunjukkan kegalauan, kegundahan, kemarahan. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan beliau nggak pernah menegurku mengatakan, kenapa kok nggak lakukan ini? Kok kenapa ini yang dikerjain? Seharusnya ini dan itu. Enggak. Rawahu Muslim. Sedangkan sebagian kita, pembantunya itu ganti-ganti terus. Kenapa? Ustaz, pembantu ini nggak benar dikasih tahu. Baik, ganti. Bulan depan ganti lagi. Loh, kok ganti lagi? Aduh, Ustaz, yang itu sama aja kayak yang pertama. Nggak bisa dikasih tahu. Ganti yang ketiga. Yang ini gimana yang ketiga nih? Ya kurang lebih lah. Ya, ini yang seharusnya dilakukan oleh para majikan, para nyonya, para pemilik rumah. Bagaimana dia bersikap lembut kepada pembantunya sendiri. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak pelayannya dan semua memberikan pujian. Kalau pembantu melakukan kesalahan gimana? Wajar. Dia pembantu. Mungkin dia memikirkan anaknya yang dia tinggal di rumah. Dia memikirkan keluarganya. Dia juga punya tanggung jawab sebenarnya. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya. Dia datang ke rumah kita, menjadi pembantu di rumah kita, melayani kita. Karena dia ingin uang yang dengannya dia bisa menghidupi keluarganya. Maka tolong hargai ini.
Ketika datang kepada Nabi SAW, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Nabi diam. Sampai 3 kali. Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "U'fu anil khadim fi kulli yawm mi'ata marrah, 70 marrah." Maafkan pembantu tiap hari itu 70 kali. Seperti itu. Nabi lembutnya kepada pembantu dan mengajarkan kelembutan. Bagaimana lembutnya beliau kepada anak-anak. Kelembutan ini sebenarnya pancaran dari rahmat dan kasih sayang. Dan kita tahu Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Bagaimana beliau mencium balita sampai ada seorang tokoh dari bangsa Arab bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian ini pada nyiumin anak-anak kalian? Kata Nabi SAW, "Na'am. Aku punya 10 anak, gak ada yang aku cium." Ingin menunjukkan dia seorang yang gagah, seorang yang wibawa. Kata Nabi SAW, apa yang bisa aku lakukan kalau Allah mungkin sudah mencabut rahmat dari dirimu? Man la yarham la yurham. Yang tidak mengasihi tidak akan dikasih. Bicara sama anak-anak, biasanya orang-orang itu datang bawa anak-anak ke Nabi SAW. Untuk ditahnik, ya mereka minta supaya Nabi mendoakan mereka. Kemudian mentahnik, menaruh kurma yang dikunyah sama Nabi SAW di mulut mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari tentang kejadian seperti itu. Kadangkala ada yang anak-anak yang dibawa Nabi SAW kencing di kaki Nabi SAW. Gak marah-marah beliau. Dikencingin sama tuh anak. Dan beliau juga biasa ziarah ke rumahnya orang-orang Ansor, mengucapkan salam kepada anak-anak. Salam kepada anak-anak. Nabi itu mengucapkan salam kepada anak-anak. Sebagian kita, kalau lewat anak-anak nggak permisi. Nggak salam sama mereka. Tapi kalau orang tua, baru permisi. Baru salam. Ini Nabi SAW mengucapkan salam sama anak-anak. Dan adabnya kan al-maru, orang yang sedang lewat kepada orang yang duduk. Kalau kita lewat, tahu-tahu anak-anak duduk di sana, ucapkan salam. Oh anak-anak, inilah kasih sayang. Dan inilah kelembutan yang dicontohkan sama Nabi SAW. Wa yamsa ala ru'usim, beliau pegang kepala mereka. Ketika ada seorang yang mengadu kepada Nabi SAW tentang kerasnya hatinya. Keras hatinya. Lembut dia. Apa kata Nabi SAW? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Ini buat orang-orang yang keras hatinya. Agar berubah menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Lakukan yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang gak ngerti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang yang sholat di Masjid Nabawi. Kalau nggak salah namanya Muawiyah As-Sulami. Dia bercerita, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah SAW." Ketika aku sedang sholat bersama Rasul SAW, tahu-tahu ada yang bersin di masjid. Kan disunahkan kalau bersin itu mengatakan Alhamdulillah. Ketika dengar ucapan Alhamdulillah, nih sahabat mengatakan Yarhamukallah. Lagi sholat nih, ngomong dia. Yarhamukallah. Akhirnya orang-orang tuh pada melototin aku, kata dia. Akhirnya tambah ngomong lagi. Wah, thaqla ummaya. Apa ini? Kata dia. Masya'nukum tanzuruna ini. Kenapa kalian melototi aku? Kata dia. Sholat kan gak boleh ngomong. Ini ngomong nih sahabat. Akhirnya semua pada menepuk paha mereka. Menyuruh dia untuk diam.
Akhirnya sadar aku ketika aku lihat, oh kayaknya aku disuruh diam. Ya sudah, aku diam. Selesai sholat, sahabat ini mengatakan, bi abi huwa wa ummi. Bagaimana dia rela menjadikan ayah dan bundanya tebusan buat Nabi SAW. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku nggak pernah melihat seorang guru sebelum itu dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada Nabi SAW. Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatam. Demi Allah, dia tidak menghardikku, dia tidak membentakku, dia tidak memukulku, dia juga tidak mencelaku. Dia cuma ngomong, inna hadhihi salat. Salat itu, kalau sedang salat, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Gak boleh ngomong kalau sedang salat. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu ya bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quranul Karim. Kita kadang-kala kalau ketemu orang bodoh teriak-teriak kita. Memaki mereka. Kita lihatlah bagaimana para warganet dan netizen yang kadang-kala kalau komentar itu, ini orang nggak ngerti dikasih tahu. Bukan dihardik, bukan dicela, bukan dituduh yang tidak-tidak. Oh kayaknya niatnya kayak gini. Oh kayaknya nggak benar fulan. Kok harus lembut? Dan kita lihat bagaimana lembutnya Nabi menghadapi orang-orang Yahudi. Yahudi nih. Yang Allah menyebutkan bagaimana Yahudi itu lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat tuh orang-orang Yahudi. Kaum yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Mereka juga telah berkhianat ketika tinggal bersama Nabi SAW. Ini cerita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada satu kelompok dari orang-orang Yahudi yang masuk menjumpai Nabi SAW dan orang itu mengatakan Assalamu alaik. Assalamu alaik. Kata Aisyah, fafahimtuha. Oh, ini enggak mengucapkan salam, bukan assalamu alaik, tapi assalamu alaik. Semoga mati, semoga mampus engkau. Aisyah karena paham maksudnya mereka, apa kata Aisyah? Alaikumussalam wal la'na wa ghadabullah. Semoga kalian mampus semuanya, dimurkai Allah, dilaknat. Ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah melakukan itu, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah. Apa bahasanya sekarang? Slow. Wallace. 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 Santai aja gitu loh. Menghadapi mereka ini santai aja. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu cinta dengan kelembutan dalam semua urusan. Ini Yahudi udah mengucapkan itu, Nabi masih lembut sama mereka. Faqultu ya Rasulullah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Awalam tasma' ma qalu. Apa engkau enggak dengar mereka ngomong apa? Pikirnya Aisyah, Nabi enggak dengar. Pikirnya Nabi mungkin mereka ngomong assalamu alaik. Lalu kata Nabi SAW, faqad qultu alaikum. Aku kan udah jawab tadi. Wa alaikum, kalian juga. Kalau salam ya kalian dapat salam. Kalau kalian mengatakan mampus ya kalian mampus juga. Subhanallah jemaah. Ini sikap lemah lembut yang mungkin sulit didapatkan sekarang. Karena banyak orang itu marah emosi untuk dirinya. Dia tidak memikirkan engkau nih membawa misil. Setiap muslim itu mendapat perintah dari Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat.
Aisyah yang cinta kepada Nabi SAW. Artinya Aisyah ketika marah, ketika dia mengucapkan ucapan yang seperti tadi, semoga kalian mampus dan kalian dapat murka Allah Azza wa Jalla, karena cinta Aisyah kepada Nabi SAW. Tapi Nabi mengajarkan sikap yang benar itu bagaimana gitu. Lembut udah, jawabnya itu jangan jawaban yang subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Allah itu kalau berjalan di muka bumi, mereka jalan penuh dengan tawadhu, nggak sombong. Kalau nanti ada orang-orang bodoh yang menegur mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, jawaban mereka salam, ucapan yang menyelamatkan diri mereka dari keburukan perilaku. Jadi ucapan yang baik. Dan Nabi mengajarkan jawab, udah beliau udah jawab. Terus bagaimana lembutnya Nabi SAW untuk pelaku dosa. Bagaimana ada orang berbuat dosa, datang kepada Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Di Masjid Nabawi biasanya kumpulnya. Pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perzinaan. Minta izin berzina. Fa'aqbalal qaum alaihi fazajaru. Datang nih sahabat dengar orang minta izin mau berzina. Dimarahin sama sahabat, dibentak sama mereka. Mah, diam kau, gimana ngomong kayak gini, nggak benar. Sahabat bentak mereka, Nabi SAW, sahabat membentak pemuda ini, Nabi SAW malah memanggil pemuda ini dengan mengatakan, Udnu, sini kau dekat sama aku. Dijauhkan dari sahabat tadi ini, disuruh dekat sama Nabi SAW. Adana minhu qariban fajalas. Setelah dekat, duduk nih. Maka Nabi mulai mengajak pemuda ini untuk berpikir. Beliau tidak membacakan ayat-ayat tentang pengharaman zina. Kenapa? Karena pemuda ini tahu. Oh, dari mana? Bisa diketahui kalau dia tahu. Dia minta izin berzina. Meminta izin berarti untuk sesuatu yang dia tahu terlarang, dia minta izin supaya diperbolehkan. Berarti udah tahu dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Atuhibbuhu li ummi. Engkau mau ibumu dizinain orang? Engkau mau? Qala la. Enggak lah. Wallahi ja'alani Allah fidak. Enggak. Demi bersumpah aku dengan nama Allah, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu ya Rasul. Ini ucapan penghormatan buat Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Ya, orang juga nggak mau ibunya dizinain. Engkau berzina dengan siapa? Ya bisa jadi dengan ibunya orang. Afatuhibbuhu libnatik. Engkau mau anakmu dizinain orang. Kau punya anak perempuan, lalu anak perempuan itu dizinain sama orang. Mau engkau? Engkau cinta, suka dengan seperti itu? La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Dia mengatakan, demi Allah, aku nggak mau lah anakku tahu-tahu ada laki-laki yang berzina sama dia. Walan nas yuhibbuna li banatihim. Orang juga nggak mau ya putri mereka dizinain orang, nggak mau. Afatuhibbuhu li ukhtika. Engkau mau kakak perempuanmu atau adik perempuanmu dibawa lelaki dizinain sama orang itu? Kata dia, enggak ya Rasulullah. Nabi mengatakan sama. Orang juga nggak mau saudarinya dizinain. Engkau mau bibimu dizinain orang? Saudara bapakmu, saudari-saudari bapakmu? Dia mengatakan tidak. Engkau mau enggak saudari-saudari ibumu, tante-tantemu itu dizinain sama orang? Karena orang kalau berzina dengan perempuan, perempuan ini bisa jadi ibunya orang, bisa jadi anaknya orang, bisa jadi saudarinya orang, bisa jadi bibi dan tantenya orang. Nggak akan keluar dari sana. Nggak ada orang yang nggak ada siapa-siapanya. Dia adalah anak orang.
Setelah itu Nabi SAW meletakkan tangannya. Artinya Nabi dekat banget sama pemuda ini sampai beliau bisa meletakkan tangannya di dada pemuda ini. Lalu mengatakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Disebutkan bahwasanya pemuda ini setelah kejadian itu nggak pernah mikir untuk berzina lagi. Lembut Nabi. Kita umatnya kadang-kala ngomongnya doang cinta sama Nabi SAW. Tapi dia tidak mencontoh Rasul SAW. Tapi bagaimana lembutnya Nabi SAW sama orang-orang kafir? Ketika perang Uhud, gigi Nabi itu patah. Gelang-gelang baju besi, rantainya baju besi itu masuk ke pipi Nabi sehingga berdarah. Beliau mengusap darah dari wajahnya. Keningnya juga berdarah. Lalu ada yang berkata di antara para sahabat, Ud'ullaha alaihim. Ya Rasulullah, doakan semoga Allah membinasakan mereka. Nabi sambil mengusap darah itu mengatakan, Rabbil firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni buat kaumku. Sesungguhnya mereka nggak tahu ya. Sampai seperti itu lembutnya Nabi SAW. Ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Kita tahu peristiwa itu setelah 8 tahun dari hijrahnya Nabi SAW. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah penuh dengan cerita yang memilukan. Dipukul pernah, dicaci maki biasa, diboikot, mau dibunuh, mereka udah lakukan itu. Kemudian beliau diusir, hartanya dikuasain. Beliau berangkat ke kota Madinah. Setelah 8 tahun, beliau balik lagi ke kota Madinah. Ke kota Mekah, ke kota Mekah. Tapi bukan dalam rangka berziarah. Namun menaklukkan kota Mekah yang penduduknya telah berkhianat atas perjanjian yang dibuat. Setelah penaklukan kota Mekah itu, Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah di Masjidil Haram. Beliau mengatakan, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Beliau berkata, menurut kalian, kira-kira apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Mereka mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia. Dan putranya saudara yang mulia. Mereka tahu sama Nabi SAW. Nabi lahir di tengah-tengah mereka. Mereka kenal bagaimana karakter ini orang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhabu fa'antumut tolaqa. Silahkan kalian pergi semuanya. Ini orang-orang yang pernah menyakiti Nabi, pernah berkonspirasi, macam-macam. Nabi memaafkan mereka semua. Silahkan kalian pergi. Kalian semua bebas. Rawahul Baihaqi. Allahu Akbar. Itu Nabi. Bagaimana lembutnya Nabi SAW dalam beribadah. Ketika ada seorang sahabat yang sholat di belakang Mu'ad. Mu'ad baca Al-Baqarah. Maka Nabi marah. Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta. Mu'ad, apa engkau tukang fitnah engkau? 3 kali beliau mengatakan. Falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idha yaghsha. Engkau kalau sholat, kenapa engkau nggak sholat? Membaca sabbih isma rabbikal a'la, baca wasyamsi wa duhaha, baca wal laili idha yaghsha. Fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dhul hajah. Yang sholat di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang lemah fisiknya, ada orang punya keperluan. Engkau perlu lembut sama mereka. Engkau perhatikan mereka makmumnya. Jadi ternyata imam pun perlu memperhatikan makmumnya.
Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sholat, tahu-tahu sholatnya jadi pendek. Karena beliau mendengar suara bayi menangis di belakang. Jadi di soft perempuan di belakang ada suara bayi menangis. Beliau mensegerakan sholatnya. Karena beliau takut ibunya kepikiran sama anak yang menangis. Subhanallah. Kemudian beliau juga banyak meninggalkan perkara-perkara yang beliau ingin mengamalkan karena sayang sama umat. Bagaimana kelembutan beliau dengan binatang? Dengan hewan. Kalau manusia sekarang ini mereka membuat hak asasi manusia. Islam dari dulu bicara binatang sudah punya hak. Hewan itu punya hak juga. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW melihat seseorang hendak menyembelih kambingnya. Dia injek tuh kambingnya, udah ditidurin kambingnya, lalu dia mengasah pisaunya. Apa kata Nabi SAW? Halla hadatta syafrataka qabla an tudji'aha. Engkau kenapa tidak tajamkan pisaumu dulu sebelum engkau sudah menidurkan dia? Punya hak nih binatang. Terus bagaimana Rasul SAW mengomentari tentang seorang wanita yang dia mengikat atau mengurung seekor kucing sampai mati itu kucing. Maka beliau alaihissalam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dakhalat imra'atun an-nar min jarra'i hirratin laha aw hirrin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha turamrimu min khashashil ardi hatta matat hazlan. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Di mana ceritanya? Itu kucing dia ikat. Nggak dikasih makan. Juga nggak dilepas supaya cari makan sendiri. Sampai dia mati kurus kelaparan. Nabi menunjukkan sikap lemah lembut beliau alaihissalatu wassalam. Jadi ahibati fillah. Itu beberapa potongan cerita tentang kasih sayang Rasul SAW, tentang kelemah lembutan beliau dalam bersikap. Bagaimana kepada orang yang kencing di masjid, kepada seorang yang mengambil makanan orang, kepada pemuda yang hendak minta izin berzina, kepada orang-orang kafir, kepada keluarga, kepada pembantu. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu lembut dan Allah cinta dengan kelemah lembutan dalam semua urusan. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan cinta dengan kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unf. Dan beliau memberikan dengan sikap yang lembut itu yang tidak bisa didapat dengan sikap yang kasar gitu loh. Makanya hukum asalnya muslim itu bersikap lembut. Kasar itu nanti seperti dalam peperangan. Tapi hukum asal lembut. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Pokoknya kalau orang itu sudah lembut, insya Allah ada banyak perkara, ada banyak urusan yang bisa dia selesaikan. Banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara hilangnya kelembutan di dalam mereka. Yang Nabi SAW juga mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu tidaklah berada di sebuah tempat, melainkan dia akan menghiasi. Jadi rumah kalau ada kelembutan, oh rumah itu jadi indah. Kantor kalau ada kelembutan jadi indah. Perkawanan, persahabatan, kalau di situ ada kelembutan, maka akan jadi indah. Wala yunza'u min syai'in illa syai'. Tapi kalau kelembutan itu sudah dicabut, hilang, yang ada keburukan akan mencoreng tempat tersebut. Roh Muslim. Jadi bagi yang mengaku
pengikut Rasul SAW. Buktikan dengan engkau merubah karaktermu. Ustadz, ana memang orangnya kasar, Ustadz. Ana ini temperamental, Ustadz. Ana. Antum melihat ada orang yang lahir dengan tubuh yang pendek. Apakah dia membiarkannya? Dia berusaha. Aku kepingin tinggi, gimana caranya? Olahraga, ini dan itu. Jadi tetap diusahakan. Memang ada orang-orang yang gak lembut. Tapi dengan keimanan, dengan ibadah, dengan perjuangan, Umar yang kasar itu jadi lembut setelah masuk Islam. Jadi insya Allah kita bisa mencontoh Nabi SAW karena memang beliau diadakan untuk dicontoh. Ya tentunya dengan terus berdoa memohon kepada Allah agar karakter kita, sikap kita diperbaiki. Lelaki kasar itu nggak baik, tapi perempuan kasar lebih nggak baik lagi. Maka adalah kita introspeksi diri, apakah kita sudah menghadirkan kelembutan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, atau yang ada kekasaran dan kekerasan hati di dalam rumah tangga kita. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, ke Bang Edi. Jazakumullah khair. Baik, syukran jazakallah Ustadz. Terima kasih atas sajian tadi yang sangat menggugah kita semua, yaitu tentang kelembutan Rasulullah. Dan sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di Zoom. Saya akan bacakan kurang lebih beberapa sampai nanti akhirnya kita usaikan di jam 10.30. Nah, Ustadz, ini ada yang bertanya, ini dari Ibu Arindia. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu mempunyai 3 anak yang sudah berumah tangga. Suami saya sudah meninggal, sebaiknya saya ikut dengan anak yang mana ya Ustadz? Anak saya 2 wanita, 1 laki-laki. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jamaah, ibu ini dapat merawat 3 anak. Merawat 3 anak itu satu ibu. Tapi 3 anak belum tentu dapat merawat seorang ibu. Kalau dikatakan ikut anak yang mana? Ikut yang cocok sama ibu. Boleh jadi ya ibu harus bersabar kalau harus pindah-pindah. Terkadang anak itu merasa terbebani dengan keberadaan ibunya. Jadi jamaah, kecintaan orang tua sama anak itu naluri yang tertanam. Tapi kecintaan anak kepada orang tua itu diusahakan. Yang terkadang ada yang hilang. Maka kalau ibu ikut yang mana, coba dimusyawarahkan. Kalau bisa hidup sama anak laki-lakinya, alhamdulillah. Itu harapan yang baik ya, karena anak laki-laki sebagai komandan di rumahnya. Namun bagaimanapun ibu harus berusaha menyesuaikan dengan menantu yang kadangkala dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan ibunya. Maka di sini ibu perlu berkomunikasi sama anak laki-laki ibu. Jadi seharusnya ya sama anak laki-lakinya karena dia bertanggung jawab. Tapi kadangkala ya ada keributan yang tidak bisa dihindarkan. Boleh jadi ikut sama anak perempuannya dengan izin suaminya. Ada menantu-menantu laki-laki yang Masya Allah, yang peduli sama istri dan sama keluarga istri. Sampai ada seorang ustadz yang merawat mertuanya ya, Masya Allah. Jadi itu pilihan. Nanti dilihat mana yang pas. Kalau enggak, ya ibu bisa tinggal dekat sama mereka. Kumpul sama mereka, artinya bertetanggaan dengan mereka yang bisa
dilihat tiap hari, bisa kumpul sama anaknya, sama cucunya, atau bisa pindah dari satu rumah. Ya Allah, kesian ya kadang-kadang kita ngeliat orang tua seperti itu, tapi semoga itu jadi bekal buat ibu untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Buat anak-anak, maka ketahuilah kalau engkau terpilih untuk merawat ibundamu, maka engkau bawa pintu surga ke rumah. Yang masuk surga itu perlu perjuangan. Sekarang pintunya dibawa ke rumah. Masya Allah. Jadi manfaatkan pintu tersebut. Jangan sampai engkau tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal pintunya sudah ada di rumah. Barakallahu fikna. Baik Ustadz, terima kasih. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari ibu-ibu lagi yang bersesuaian dengan tema. Nah, kalau tadi Ustadz membahas tentang kelembutan Rasulullah, nah beliau bertanya tentang kelembutan seorang istri. Nah, ini dari Ummu Fulanah, namanya disamarkan. Beliau ingin bertanya, bagaimana jika ada istri akhlaknya buruk terhadap kasar terhadap suami sejak awal rumah tangga, sering dusta, nggak taat, suka ninggalin suami, anaknya berhari-hari ke rumah saudara juga dicuekin, pergi kemana nggak tahu. Nah, suami berusaha sabar dan mendidik istri dan sudah berusaha menasihati. Tapi keluarga suami nggak tahan, Ustadz, dan sering menyarankan untuk cerai aja lah gitu ya. Daripada kasihan lihat anaknya dengan keburukan ibunya. Nah, jika suami memilih bertahan tidak cerai, kasihan dengan nasib anak-anaknya, gimana solusinya Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah, tajri riyah bima la tashtahisu. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi kadang-kadang nelayan ini maksain diri. Ada badai, dia tetap masuk ke dalam sana. Apa sikap seorang suami mendapati istri dengan perilaku yang buruk seperti tadi? Yang pertama, ketahuilah, boleh jadi ini kesalahan. Kesalahan dari seorang suami yang memilih istri seperti itu. Coba dilihat. Kok bisa engkau dapat perempuan seperti itu? Boleh jadi engkau ternyata tidak mengindahkan pesan Nabi SAW. Untuk menikahin wanita yang agama dan akhlaknya baik. Engkau menikahi perempuan itu karena apa? Karena wajahnya? Karena kekayaannya? Atau na'udzubillah ada sebagian yang menikah karena berzina. Maka yang pertama, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang ada kesalahan di diri dia. Yang kedua, kalau bicara istri dengan kondisi seperti itu, engkau punya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kau sebagai komandan. Allah mengangkat seorang suami sebagai komandan, pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau bakal ditanya. Tapi apa yang sudah engkau lakukan? Engkau lakukan enggak? Aku sudah perbaikin istri, Thayyib sekarang. Bagaimana memperbaiki istri? Ada rule yang sudah ditetapkan. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan terakhir ya. Bagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34 insyaallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut kedurhakaan mereka, ketidaktaatan mereka, maka kasih nasihat. Baik, setelah dikasih nasihat, mereka nggak mau dengerin. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah wahjuruhunna fil madhaji. Pisah ranjang. Ini kadang-kala ada laki-laki ngasih nasihat istrinya, malam dikumpulin istrinya. Padahal istrinya nggak taat, nggak nurut. Seperti yang dilakukan kemana-mana tuh perempuan. Maka mungkin sang suami yang belum maksimal memberikan nasihat. Yang terakhir, wadribuhunna, diperbolehkan memukul istri kalau ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya ya berpisah. Oh Ustaz, kesian sama anak-anak. Ya. Jadi kadangkala sebagian berpikir kalau cerai itu
dampaknya buruk buat anak-anak. Ada perceraian yang berdampak buruk, ada perceraian yang berdampak positif. Apa dampaknya? Masa depan anak-anak. Positifnya apa? Nih kalau anak dapat ibu kayak gini, anak takut dia punya karakter buruk kayak ibunya nanti. Kemudian ketika dia menikah, kayak gitu dia nantinya. Dan berbahaya buat masa depan dia. Bagaimana kalau anak kita nanti nggak menghormatin suaminya, berarti kita mendidik anak kita untuk jadi penghuni neraka. Maka mungkin disampaikan, engkau berusaha maksimal. Ketika sudah mentok, selamat tinggal. Tapi kadang-kadang tadi suami ini masih cinta sama istrinya. Tadi dia nasihatinya nggak 100% ya. Tadi dia masih belum bisa ranjang sama dia. Kasih nasihat, nggak mampu berpisah. Tapi kalau dia tetap mau mempertahankan hal itu, ya nggak bisa berbuat apa. Kita nggak bisa maksain orang untuk bercerai. Kita hanya bisa memberikan arahan. Kalau dia tetap mau bertahan, silahkan kau bakal dimintain pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jal. Tentang apa? Tentang istrimu dan tentang anak-anakmu. Siapkan jawaban untuk itu. Dan jangan sampai punya istri yang menyebabkan hubungan silaturahim putus sama yang lainnya. Barakallahu fikna. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Semoga-moga Ibu dan Bapak sekalian bisa lebih tangguh ya menghadapi situasi seperti itu ya. Nah, sekarang sudah ada 4 yang raise hand. Kami izinkan kepada salah satunya yaitu Ibu Siti Jumiatun. Apakah sudah join? Saya buka dulu unmute-nya ya. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz ya, raise hand. Apakah sudah siap? Assalamualaikum Bu Siti. Atau kita lanjut ke Bu Sarah. Ibu Sarah silakan. Ibu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Ibu Sarah dulu, Ustadz. Siap. Habis ini Ibu Siti ya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana izin bertanya, ana seorang anak. Bagaimana Ustaz cara bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua Ustaz yang ana sudah mengenal sunnah ini? Ustaz Afan, bagaimana juga menyampaikan kepada orang tua agar ana ingin menikah dengan seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, tetapi orang tua ingin pernikahannya itu mewah Ustadz, jadi si laki-laki itu suruh mencari uang dulu baru nikah Ustadz gitu Ustadz. Saya minta tolong nasihatnya Ustadz. Siap. Bagaimana bagi seorang anak Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz wa barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Yang pertama, bagaimana sikap anak kepada orang tua? Ya tentunya engkau bagaimana membuat orang tua ridho sama diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim." Jangan pernah mengatakan pada orang tua. Jangan pernah menghardik orang tua. Katakan kepada orang tua qaulan karima. Ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Dari sisi susunan kata-katanya, dari sisi intonasi penyampaiannya, itu penuh dengan kelembutan dan penghargaan. Wakhfid lahuma janaha dzulli minir rahmah. Dan hendaklah engkau tawadhu, merendahkan diri, merendahkan sayap buat orang yang penuh dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Nanti punya masalah sama orang tua. Orang tua ingin pernikahan mewah. Pandemi 2 tahun ini semoga tidak diperpanjang lagi.
Karena ternyata masih banyak yang belum ambil pelajaran dan hikmah. Tatkala pemerintah membuat aturan PPKM gara-gara pandemi, akad nikah, walimah nggak boleh lebih 30 orang. Bukankah ini pelajaran dari pandemi? Bahwa ternyata pernikahan itu nggak butuh mewah. Pernikahan itu nggak butuh orang banyak yang hadir. 30 orang, kalau satu orang makan 50.000, berapa? 1,5 juta. Kalau makannya 100.000, 3 juta. Artinya biaya pernikahan itu mudah. Dan orang tua itu harus sadar bahwa ketika dia punya anak perempuan, dia punya satu tugas terakhir yang harus dia selesaikan, menikahkan anak perempuan. Dengan siapa? Dengan orang yang dapat membawa putrinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin orang tua belum paham, belum ngerti. Dia masih berpikir duniawi, dia ingin mewah-mewahan ini dan itu. Yang bisa anti lakukan adalah yang pertama, anti komunikasikan sama orang tua. Ya, nggak ada masalah nanti kalau bicara nikahnya, walimahnya besar-besaran ya ketika punya uang. Tapi sekarang yang penting nikah dulu. Yang penting akad nikah, berangkat ke KUA, nanti umumnya tahun depan baru walimahnya ketika punya rezeki. Jadi penundaan walimah itu nggak ada masalah sebenarnya, karena acara walimah ini acara pesta sebenarnya, pesta syukuran. Sedangkan acara akad nikah itu, ya akad nikah ini subhanallah, nggak butuh orang banyak, butuh 2 saksi, butuh adanya wali, butuh adanya mempelai laki dan wanita, dan butuh adanya mahar, kemudian ijab kabul, selesai gitu. Nggak butuh orang banyak untuk pernikahannya, untuk akad nikahnya. Jadi akad nikahnya didahulukan, walimahnya bisa ditunda ketika punya rezeki. Kemudian kalau bagaimana menyampaikannya Ustaz? Engkau tulis surat. Engkau tulis surat buat ayah bunda. Sampaikan di awal muqaddimah yang isinya ucapan terima kasih atas jasa dan budi baik orang tua. Tulis pakai tangan atau engkau print ya. Engkau cetak nanti kalau mau nulis pakai laptop. Tapi kalau pakai tangan tulisanmu bagus, pakai tulisan tangan. Setelah itu engkau ucapkan minta maaf. Setelah terima kasih ucapkan minta maaf yang mungkin belum bisa berbakti ini dan itu macam-macam. Yang terakhir, sebutkan harapanmu apa. Di situ engkau sebutkan engkau ingin menikah dengan seorang yang mungkin secara finansial bukan orang kaya. Tapi kebahagiaan itu bukan di harta, kebahagiaan itu bukan di jabatan. Engkau minta sama orang tua kasih penjelasan. Setelah itu engkau banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah. Kenapa perlu tulis surat? Kenapa nggak ngomong langsung? Biasanya anak ini kalau ngomong langsung sama orang tua sering diputus. Atau takut ngomongnya salah karena emosi. Tapi kalau dia menulis, dia bisa menulis dan kemudian dia mengevaluasi, mengkoreksi, dibaca lagi. Setelah mungkin 3 kali kau membaca, udah pas, kau bungkus, kau berikan kepada orang tua. Kemudian kau berangkat ke kamarmu kemana? Kau laksanakan sholat, minta sama Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membuka hati orang tua. Dan tetap optimis bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Barakallahu fikna. Ini baru kedengaran suaranya Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bapak dan Ibu sekalian. Moga-moga bisa jadi solusi ya. Lebih banyak diskusi dengan orang tua. Ya insya Allah dimudahkan kalau kita baik-baik saja. Nah, ada yang ini Ustadz, ada yang bilang kalau pandemi ini sebetulnya kesempatan buat kita untuk merayakan walimah dengan murah Ustadz, karena semuanya dimudahkan dengan Zoom dan juga yang lainnya. Bahkan ada beberapa teman kami yang ekonominya cukup mapan, memilih untuk walimah sederhana yang berada di dalam virtual. Masya Allah, jadi walimahnya virtual ini. Ya betul sekali Ustadz. Dan kita dikirimin juga hadiah ya dari
teman-teman dan Kasih stiker. masih betul Mas, apa ya, kerajinan pria gitu, dan kita senang juga gitu karena tidak perlu khawatir menggunakan baju apa, kemudian berangkat dengan siapa, Masya nggak Allah, perlu Masya Allah. nggak perlu ini ya. Nah, alhamdulillah bisa. Dan ini kesempatannya buat Bapak dan Ibu yang belum menikah nih ya, bisa diskusi dengan keluarga, ini kesempatan agar bisa menikah dengan murah. Masya Allah, barakallah fiik. Baik, ini tadi saya berutang waktu terhadap Ibu Siti, silahkan untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Naam, tafadhali. Ana seorang ibu, Ustaz. Terus putri Ana sekarang kuliah di STDI Jember. Masya Alhamdulillah Allah. keterima. Nah, Tapi ayahnya kan udah meninggal 7 tahun yang lalu. Allah yarham. 7 tahun. Dia umur 7 bulan. Terus Ana menikah lagi udah 7 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tapi suami Ana itu sebenarnya nggak ngizinin, Ustadz. Putri Ana anak kuliah gitu kan. Terus Ana nekat. Terus Ana durhaka, Ustadz. Nah, Terus ini putri Ana kan sebenarnya kan diasuh sama kakak saya. Terus pakai kakak saya. Terus tapi saya pengennya itu anak saya masih atas nama bapak yang almarhum. Tapi gimana ya Ustaz untuk menjelaskan sama kakak Ana itu? gimana? Makasih. Namanya ikut kakak Ana. Di dalam Maksud kakak. Iya, Oke. iya. Kan nggak bisa di kakak yang sudah meninggal. Tapi maksudnya gini, kakak Ana kan yang rawat. Terus kakak Ana itu dimasuk nama putri saya dimasukin ke kakaknya. Iya, nggak ada masalah sebenarnya kan. Oh, nggak masalah. Terus Tetap. karena kan katanya seandainya nanti kalau menikah kan dia atas nama bapaknya, almarhum bapaknya. Oh enggak, pertanyaannya namanya dia siapa? Namanya putri ibu siapa? Naila Sofiana bin Nurmedi. Nurmedi itu ayah kandung. Oke, Tapi aman berarti, ayah- nggak ada masalah. Oh, Nggak ada masalah. Pernikahan nanti yang menikahkan kan walinya. Walinya kan Oh. bapaknya sudah meninggal. Kan nanti yang jadi wali bisa jadi kakaknya yang jadi wali nanti untuk menikahkan. Kakak Oh. laki-lakinya gitu. syukran jazakumullah Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, hibati fillah. Iya. Jadi kalau bicara bagaimana ketika punya anak perempuan yang bapaknya sudah meninggal dunia. Siapa sih yang tanggung jawab sebenarnya? Apakah bapak sambungnya atau siapa? Disinilah peran pamannya. Di dalam Islam ini memang anak itu tanggung jawabnya ketika bapaknya meninggal dunia, nanti paman-paman dari pihak ayahnya. Itu yang harus peduli. Disinilah ketika mereka menjadi walinya, mereka yang mengatur kehidupan anak ini. Jadi musyawarah itu sama pamannya, tapi ada yang pamannya nggak peduli gitu loh. Dan ibunya mungkin yang bertanggung jawab, atau kalau tadi dikatakan ikut kakak sama saudaranya, sehingga saudaranya yang membiayai. Ketika anak itu kuliah tanpa persetujuan suaminya ibu, nggak ada masalah. Karena memang nggak perlu persetujuan suami ibu. Suami ibu itu bukan bapaknya dia. Dibilang bapak sambung, ya dia itu suami ibuku, bukan bapakku. Sehingga dia, kalau dibicara apakah dia harus taat sama suami ibunya, tidak. Dia harus lebih taat sama ibunya daripada sama suami ibunya. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau dikatakan tadi suami ibu tidak mengizinkan dia untuk kuliah, tapi dia kepingin kuliah dan ibu ingin dia kuliah, insya Allah nggak ada masalah. Hanya saja yang bermasalah ketika yang membiayai itu adalah suami ibu. Kalau yang membiayai suami ibu, ya berarti dia boleh tidak membiayai. Ketika Anda nggak mau, Anda nggak akan membiayai. Tapi kalau ibu memang yang membiayai itu tadi saudaranya, kakaknya, insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah, Terima kasih Ibu sudah bertanya dengan Ustadz. Nah, hari ini saya akan lanjutkan membacakan pertanyaan ya saat ini.
sudah ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kita berlanjut ke Ibu Marita. Ini pertanyaannya menarik nih ya. Moga-moga Ustadz bisa mencerahkan kita semua. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita jika di negara kita itu belum seluruhnya menerapkan hukum Islam? Lalu sikap kita kepada orang yang memperolok Islam gimana? Atau ketika ada orang yang perolok Nabi gimana? Apakah kita harus bersikap lemah lembut? Atau gimana Ustadz seharusnya sebagai umat Islam? Masya Atau Allah. sebagai ibu rumah tangga biasa? Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Orang yang mencela Nabi SAW itu dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau memang yang mencela bukan Muslim gitu. Memang dia dari awal ya bukan Islam. Yang ditanyakan bagaimana sikap kita menghadapi orang tersebut. Perlu dicari tahu. Apa penyebab dia melakukan itu? Di masa Nabi SAW, kita tahu celaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang kafir itu mengatakan, Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu gila. Dikatakan gila, dikatakan sahir, penyihir, dukun, macem-macem. Tapi Nabi fokus berdakwah. Tidak peduli dengan ungkapan-ungkapan itu. Kita bagaimana ketika mendapati orang yang seperti itu? Yang pertama, kalau bisa kita memberikan nasihat, kita kasih nasihat. Ini penting. Kadang-kala tuh orang nggak ngerti tentang Nabi SAW. Yang kedua, kita perlu melaporkan. Kalau orang seperti ini dibiarkan, nanti takut yang lainnya memperolok-olok Nabi. Maka orang ini, kalau bicara hukum di negeri kita, alhamdulillah, di negeri kita masih menghormatin yang namanya agama. Bahkan pelecehan terhadap agama, penistaan agama itu ada hukumnya di negeri kita. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan oleh kita. Melaporkan orang tersebut tidak melakukan tindakan anarkis sendiri. Kita tangkap tuh orang. Kita ambil, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Yang nanti akan diproses. Karena banyak orang-orang terus terang memang. Banyak orang-orang yang gak paham. Gak ngerti. Dan boleh jadi karena faktor media yang memang menjelek-jelekan Nabi SAW. Maka perlu diadakan kajian tentang Nabi SAW. Maka harapan Anda mudah-mudahan kajian kita di Majelis Ta'lim An-Nur ini ya. Kajian kita berkaitan dengan sosok Nabi SAW. Tentang kelembutannya, tentang kedermawanannya, tentang rahmatnya, tentang keberaniannya. Banyak yang kita akan bahas tentang beliau dengan harapan orang itu paham. Ini loh yang engkau cela itu adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu yang terpuji. Jadi engkau mencela orang lain sebenarnya. Karena Nabi kita adalah Muhammad. Itu mungkin yang dapat kita lakukan. Dan sebagai seorang muslim, muslimah, apalagi ibu rumah tangga, engkau harus menanamkan di dalam diri anak-anak kita kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir karena waktunya sudah cemburu nih dengan kita semua. Mohon maaf bagi yang sudah raise hand belum bisa diberi kesempatan. Ini pertanyaan dari Ibu Megawati berkaitan dengan kelembutan. Ini mantan presiden kita. Betul sekali, Bapak. Betul sekali. Nah, ini beliau ini tentang akhlak terhadap suami. Ini Ustadz. Ustadz, saya mau tanya, suami saya itu mu'alaf. Wah, Masya Allah. Dan ilmu agamanya nggak sebanyak saya. Boleh nggak saya mengambil keputusan dalam rumah tangga? Istilahnya saya bosnya gitu loh di rumah. Atas semuanya harus persetujuan saya. Mohon penjelasan Ustadz. Suaminya jadi apa terus? Ibu kan sudah jadi Bos. presiden ya. Mau minta jadi bos sekarang. Nah Ustadz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jemaah. Ya. Yang pertama, posisi suami itu tetap suami. Komandan itu suami. Berkaitan dengan keilmuan agama yang kurang, disinilah tugas istri membantu suaminya. Karena dalam hidup rumah tangga ini ada hak dan kewajiban. Ibu laksanakan kewajiban-kewajiban ibu. Dan berikan hak kepada suami. Suami punya kewajiban menjalankan tugas dia sebagai pemimpin. Kedangkalan ilmu dia tentang agama ini seharusnya mengantarkan ibu kepada bagaimana menjadikan suami jadi faham agama. Ibu membawa suami, yuk kita ikut kajian. Privat, panggilin guru. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Rasulullah SAW kalau ada orang baru masuk Islam, beliau mengatakan kepada para sahabat, faqihuhu fiddin. Pahamkan dia tentang agama ini. Wa'allimuhul Qur'an. Ajarkan Quran kepada dia. Dengan bekal ilmu ini, insya Allah dia bisa jadi pemimpin. Ibu boleh mengusulkan kepada suami. Artinya tetap suami engkau pemimpin. Hargain dia. Karena kita tahu surganya seorang istri adalah suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, unduri aina antilahu. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau akhirnya ibu jadi bos, ibu yang nyuruh-nyuruh suami ini dan itu tidak tepat. Tapi bagaimana menjadikan suami sebagai suami, sebagai pemimpin. Kalau suaminya, maaf, ada suami yang kurang akalnya, maka nggak ada masalah. Urusan uang ini tuh kalau habis nanti Ustadz sama dia, karena dia memang ada masalah, ada gangguan di kejiwaannya. Itu nggak ada masalah dihandle sama seorang istri. Tapi kalau suaminya sebenarnya enggak, tapi masalah keilmuannya tadi dikatakan karena mu'alaf, hebati fillah, bicara mu'alaf ya. Mu'alaf ini kadang-kadang berapa tahun? Mu'alaf 3 tahun, ya udah bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau sudah 3 tahun ya muslim. Apakah Abu Bakar dikatakan mu'alaf? Enggak. Karena sudah masuk Islam udah lama masuk Islamnya seperti itu. Cuma dikatakan orang ini dulunya non muslim lalu masuk Islam. Ana punya kawan di Madinah dulu. Dari Italia. 2 tahun masuk Islam. Dia hafal Quran 20 juz. 2 tahun masuk Islam. Sehingga boleh jadi orang yang baru masuk Islam ini keilmuannya nanti lebih baik daripada yang lahir Islam. Karena dia belajar. Maka nasihat Ana buat ibu, ingat suami ibu adalah surga atau neraka ibu. Bagaimana menjadikan dia seorang pemimpin. Dan bagaimana rumah tangga ibu. Rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan bisa bersama-sama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Bang Andi. Jazakumullah khair. Terima kasih Ibu Mega yang sudah menyemangati kita hari ini ya. Untuk bisa menjadi bos di rumah sendiri. Bapak dan Ibu, ini perjumpaan kita sudah hampir usai. Kurang lebih 2 menit lagi. Kita akan berjumpa lagi. Tolong diingat jadwalnya. Setiap hari Selasa di minggu terakhir ya, akhir bulan. Ya, hari ini hari Selasa dan ini adalah minggu terakhir kita akan berjumpa dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah atau USRB ya. Saya sudah bikinkan grupnya, silakan nanti bisa bergabung informasi tentang pengajian kita setiap hari Selasa. Dan saya selaku moderator mohon maaf bila ada kurang-kurang, ada pertanyaan yang belum terjawab kemudian belum disampaikan kepada Ustadz. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebanyak mungkin dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Jazakallahu khair.